Hai, salam satu roh. Ketemu lagi kali ini kita mau ngobrol bareng sama anak-anak muda generasi milenial. Say hi. Hai. Apa kabar? Baik. Kali ini kita mau ngobrol bareng dan chit-chat istilahnya untuk menanyakan sesuatu tentang apa sih yang terjadi atau apa sih yang ada di dalam pikiran anak-anak muda ini di zaman sekarang, di generasi milenial ini gitu. Siap guys? Siap. Oke. Oke, jadi di sini kita ada Bang Hermon. Teman-teman mungkin sudah akrab, sudah kenal. Nah, kita kepingin ngobar nih. Nah, gini Bang. Abang ini kan kalau dari silsilahnya ini hamba Tuhan ini generasi ketiga ya kalau dilihat dari Mami Darto ya. Oh ya. Kan Opung pendeta, Papi pendeta, sekarang abang ikut di situ. Nah, Joguyon ntar. Nah, gimana perasaan abang waktu mendengar cerita? Mungkin saya dulu pernah dengar ceritanya Opung Doli juga suka KKR pelayanan kemana-mana. Terus abang dengar cerita juga mungkin Papi yang bikin KKR di mana-mana. Terus pandangan atau apa yang abang rasakan dan dari cerita-cerita itu apa yang abang rasakan dan dipikirkan maksudnya. Ya, memang kan seperti yang Reki udah bilang, saya bertumbuh dari keluarga pelayan Tuhan. Jadi yang mereka dalam hidupnya sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan sejak dari opung saya, salah satu motor penggerak di Siantar itu. Dia suka dari mudanya udah bikin KKR di mana-mana ya. Terus Mami juga di dalamnya. Kemudian setelah Papi menyerahkan hidupnya untuk Tuhan juga, dia banyak melakukan keliling dengan tim dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya bertumbuh dengan nuansa kekristenan yang bergerak dalam kuasa. Jadi bukan sekedar pengajaran atau sekedar pengenalan Tuhan akan dari buku-buku atau dari cerita-cerita, tapi saya besar dari kehidupan yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu betul-betul hidup dan dia ada kuasa, dan kuasa di sini adalah kuasa menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, seiring dengan bertumbuhnya saya mulai berpikir, karena saya belum pernah ikut langsung di dalam KKR itu, KKR Kesembuhan itu kampanye keliling-keliling Jawa. Saya juga dibawa, tapi itu masih bayi. Jadi otomatis kan masih bayi, saya nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Jadi seperti bayi pada umumnya lah, saya pikir gitu ya. Bayi umum. Nah, tapi kemudian saya mulai mendengar bahwa ada orang buta disembuhkan, tuli mendengar dalam sekali KKR, berapa orang bisu bahkan bisa langsung ngomong, ada orang gila bisa langsung sembuh, dipotong gergajinya digergaji rantainya di dalam KKR itu hanya dengar suara lagu-lagu zaman dulu kayak, ya saya nggak hidup zaman dulu itu, nggak tahu lagunya ya. Terus kemudian lumpuh berjalan. Jadi cerita-cerita tuh beranjak saya dewasa, saya semakin berpikir gitu loh, ini kok seperti cerita yang di Alkitab, semua kesembuhan ini terjadi, berarti benar ada. Nah, akhirnya satu hari saya mengalami satu kejenuhan dalam hidup. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kok memang Tuhan tuh seperti itu luar biasa, Yesus dahsyat seperti itu bekerja di bumi dulu. Saya kepingin melihat langsung dan merasakan langsung bahwa kuasa itu betul ada. Dan saya berdoa itu cukup lama, lebih dari setahun. Akhirnya satu hari Tuhan jawab dengan turunnya pencurahan api Roh Kudus generasi kedua, yaitu untuk generasi yang lebih muda, yaitu angkatan saya waktu itu. Dan waktu api Roh Kudus turun dengan luar biasa melawat saya, dan saya mengalami sebuah lawatan saya nggak saya ceritakan. Saya terkapar di lantai itu, saya tidak pernah terkapar sebelumnya. Saya terkapar, tapi waktu itu hampir 4 jam lamanya, dan sepertinya kayak tubuh saya diserap ke dalam, kayak menyatu dengan bumi ini. Jadi ada satu kuasa supernatural yang saya nggak bisa ceritakan. Saya nggak ngerti itu apa yang terjadi. Saya sadar waktu saya bisa lihat sekeliling saya, tapi tubuh saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan saat itu saya merasa, wah Tuhan Yesus luar biasa. Dan setelah itu terjadi sebuah lompatan yang luar biasa, leap of faith, leap of power yang dahsyat di dalam pelayanan saya sendiri, dan membuat saya semakin yakin dan teguh waktu Tuhan panggil saya pertama kali dalam ikut Dia dan melayani Dia. Ternyata yang kita dengar selama ini tuh betul-betul nyata bahwa ada kuasa di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Jadi itu sebenarnya yang mendasari saya semakin hari mengejar itu terus. Karena saya tidak mau hanya berdasarkan kisah-kisah saja. Jadi saya juga, itu yang kerinduan saya, supaya semua generasi muda, mungkin anak-anak saya nanti sekarang, mereka juga bisa melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus yang diceritakan itu bukan kisah kisah fiksi, tapi itu betul-betul nyata. Dia itu ada, dan semua kisah kesembuhan yang ada, kuasa mujizat yang terjadi itu betul-betul ada. Dan saya bisa menjadi saksi hidup, bahkan terlibat di dalamnya. Dan itu yang membuat hati saya itu bangga dan memiliki Yesus seperti yang kita miliki sekarang ini. Dan itu yang selalu memotivasi saya. Walaupun awalnya saya dipanggil untuk melayani Tuhan bukan dari kuasa-kuasa seperti itu, tapi Tuhan panggil saya justru berangkat dari sisi yang berbeda, yaitu Tuhan tarik saya dari sisi musik. Tuhan tarik saya dari sisi musik. Saya belajar drum langsung dengan Tuhan, tidak ada guru waktu itu. Dan disitulah saya menemukan bahwa Yesus mengasihi saya, dan lebih dari itu di situ Tuhan mengeluarkan, soalnya menunjukkan siapa diri saya sebenarnya. Dan akhirnya saya bisa menemukan diri saya di dalam Yesus. Jadi setiap kali saya menemukan kejenuhan, bahkan sampai hari ini saya telah menikah dan memiliki anak-anak yang luar biasa, 4 orang, dan kadang kita mengalami hari yang is a bad days, saya like that, saya selalu ingat bahwa Yesus itu bisa saya temukan di mana saja. Dan saya selalu ingat waktu Yesus panggil saya melalui musik saya, dan saya bisa merasakan bahwa he is real, dia nyata banget, dia bukan sekedar kisah, tapi dia itu nyata. Jadi penting banget kita mengetahui sejarah awal mula Tuhan bekerja ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi gitu ya. Ya, saya pikir sebagai orang Kristen pasti semua orang sudah mendengar siapa Yesus dan kuasanya seperti apa. Cuman mungkin untuk saya pribadi waktu gak cukup hanya mendengar. Karena saya ini orangnya suka penasaran. Kalau mendengar sesuatu saya ingin tahu benar gak sih seperti itu. Jadi, tapi saya bukan penasaran kemudian kepo-kepo gitu juga enggak sih. Tapi saya simpan dalam hati, saya sedikit saya kejar dari hati saya. Saya kejar dari hati. Nah, dan dalam topik ini berarti saya kejar ke Tuhan langsung. Saya cari, kalau memang benar saya harus bisa lihat dan merasakan langsung. Mungkin bahkan sekarang luar biasa jadi pelakunya juga. Jadi saya pikir ini yang di masa sekarang ini yang kita butuhkan. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini sekarang, terus generasi muda yang sekarang, saya rasa sama ya. Mungkin generasi sekarang bisa sedikit mengambil dari apa yang saya sampaikan ini. Kenapa sih kalian nggak coba juga cari tahu benar nggak sih yang kalian dengar selama ini, dengan cara yaitu prove it gitu loh. Karena kan musiknya gitu kan, kalau kita dengar sesuatu berita atau apa, kita kan harus prove it. Benar apa enggak beritanya, kita cek, cross check again, double check, triple check. Ya kan, karena anak muda kan kritis ya. Nah, harusnya kritis sih. Nah, menarik nih soal dari sisi musik, karena banyak juga anak-anak muda yang istilahnya terlibat dalam pelayanan itu dari berbagai sisi ya, ada sisi musik, ada sisi apa. Nah, kira-kira kita kepingin tahu nih Bang, dulu pernah nggak terpikir bahwa aku kepingin main musik tapi kok nggak di jalur yang pelayanan, istilah kerennya ya. Pernah nggak punya pikiran sekuler lah bahasanya? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Ya, mungkin berbeda dengan musisi pada umumnya. Saya sejak pertama terjun ke dunia musik itu, sekaligus saya juga terjun jatuh cinta sama Tuhan Yesus ya. Jadi sejak awal cinta pertama itu langsung sama Yesus. Jadi nggak pernah sama sekali terpikir untuk ke dunia sekuler sama sekali, sedikit pun nggak pernah. Karena saya tahu betul apa yang saya miliki. Karena saya baru belajar main musik itu SMP kelas 3. Jadi untuk ukuran musisi soalnya itu agak terlambat. Saya baru bisa menemukan jalur saya di musik SMP kelas 3.
Dan itu pun karena saya bilang sama Tuhan, di tempat kami kok nggak ada musik lengkap. Jadi terus Roh Kudus bilang, kalau gitu kenapa nggak dimulai dari kamu? Saya mau gimana caranya kita buat tim. Akhirnya saya tanya sama Pak Api, bapak saya, kenapa kita nggak buat tim musik di sini? Terus tapi pertanyaan itu dibalikkan tantangan ke saya. Nah, kamu aja yang buat, kamu jadi apa? Saya kaget sempat waktu itu, tapi akhirnya saya pikir, saya pingin main drum deh. Tapi saya nggak bisa drum, bahkan saya nggak tahu drum itu seperti apa, simbal itu apa, semua itu nggak tahu apa. Akhirnya waktu kita dapat drum, saya harus cari tahu ke semua orang, ini apa, cara nyusunnya gimana, karena buta sama sekali. Terus saya teringat waktu Raja Daud di Alkitab, dia diceritakan mengembalakan domba di padang, kemudian dia main musik. Nah, otomatis di hati saya langsung muncul aja otomatis pertanyaan kayak gini, Tuhan, kalau Daud itu anakmu dan dia bisa musik tanpa ada guru musik saat itu, tapi belajar langsung dari engkau, saya kan juga anakmu, kenapa engkau tidak ajari saya langsung? Itu komunikasi intens langsung saya dengan Tuhan yang pernah saya alami untuk pertama kali. Karena setelah itu akhirnya buat saya itu jadi mudah berkomunikasi. Saya nggak berkomunikasi secara agamawi atau secara tata cara yang liturgis atau apa, tapi akhirnya saya bisa kayak bicara dengan bapak saya sendiri. Dan saat itu Tuhan mulai tunjukkan caranya dia mendidik saya dalam bidang musik, dan akhirnya saya tahu bahwa yang saya miliki itu bukan dari diri saya sendiri. Saya tahu ini semua dari Tuhan. Jadi itu membuat saya terjaga dan tidak berani, bukan tidak berani, sebenarnya memang nggak pernah berpikir bahwa saya mau ke dunia sekuler. Walaupun di dalam perjalanan itu ada banyak ya menawarkan seperti itu. Cuman di hati saya bilang, kalau Roh Kudus belum bilang saya untuk melakukan sesuatu, saya tidak lakukan. Jadi itu. Jadi menarik tadi di dari penjelasannya Abang. Tadi Roh Kudus bilang bahwa untuk anak-anak muda lebih mudah kita bicara dengan Tuhan itu sesuai dengan passion kita. Ya, betul. Daripada kita kan banyak tuh di gereja diajarkan gini caranya mendengar suara Tuhan, gini caranya dengar dari Tuhan, tapi kadang kita terpaksa sesuatu yang kita nggak kepingin ngomong sama Tuhan jadinya ngomong, padahal seperti yang ceritanya Abang tadi, ngomong aja passion kita, apa passion kita, pasti Tuhan langsung bicara kan Bang, gitu ya. Betul sekali. Itu yang sangat penting sekali supaya kita bisa memberikan ruang ke anak-anak muda. Mereka bisa menyampaikan visi dan misi yang mereka rasa dari Tuhan. Cuman untuk bisa mencapai ke situ ada tahapnya itu, Bro. Stepnya. Ya, karena ya saya bersyukur karena saya dididik bertumbuh dalam keluarga yang sudah bergerak dalam pelayanan kegerakan Roh Kudus. Jadi otomatis dari kecil kita udah tahu bahwa Roh Kudus itu bisa diajak ngomong dengan bebas. Jadi tanpa ada liturgi yang harus dilakukan. Akhirnya dari pemikiran simpel seperti itu, makanya saya berani ngomong sama Tuhan. Dan saya juga belajar untuk supaya selalu bisa memberikan ruang ini, gerak ini kepada anak-anak muda di mana saya bekerja sama dengan mereka. Di mana mereka bisa tanya Tuhan aja langsung ke mana. Anak-anak saya kalau datang saya berdoa tanya Tuhan. Tapi kadang mereka merasa, loh kan ngapain tanya Tuhan, sudah ada orang tua saya begitu. Itu saya kadang-kadang sudah jawabnya karena iya benar juga ya, karena kita juga wakilnya Tuhan di atas. Nah ini tantangan buat saya sebagai orang tua sekarang. Saya harus bisa keep up dengan kegerakannya anak muda dan kegerakan Tuhan sendiri seperti apa. Karena kalau saya salah menempatkan diri, akhirnya figur Bapa di surga yang mereka bisa lihat dari orang tua itu bisa keliru jadinya. Mereka jadi nggak sebedakan, oh ini orang tua di bumi dengan yang di surga kok beda. Akhirnya otomatis mereka akan bergerak dengan cara dua pemikiran. Jadi kalau untuk yang kepada Tuhan saya boleh bebas gini ngomongnya. Kok yang sini nggak bisa karena kita di sini penuh judgment, penuh penghakiman, penuh praduga tak bersalah. Berjalan sudah seakan-akan semua menyoroti, ya kan? Tapi di hadapan Tuhan kok saya bisa bebas. Nah, saya sebagai orang tua, karena dari pengalamannya saya alami dalam hidup, saya lebih bisa menjadi diri saya sendiri yang terbaik saat saya memiliki ruang gerak yang luas. Tapi bukan berarti liar, itu beda. Kita nggak boleh liar, kita bisa bebas tapi bukan liar. Beda arti itu. Nah, akhirnya dari situ saya juga belajar untuk bisa bawa ini kepada generasi yang sekarang. Nanti hasilnya kita akan lihat. Oke, ini menarik banget nih. Kan di zaman sekarang, di masa yang sekarang, banyak anak-anak muda nih, generasi muda itu sepertinya
mereka nggak rasa nyaman untuk berbicara kepada orang tuanya atau pemimpin-pemimpin di tempat mereka beribadah. Mungkin mereka merasa, nggak tahu ya benar apa enggak, tapi mereka merasa sepertinya takut dihakimi tadi ya, takut ditolak. Terus bagaimana Bang Hermon bisa meyakinkan anak-anak muda, kan udah punya anak yang remaja nih 2 orang, 3 ya. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa saya adalah orang tua yang bisa dipercaya gitu. Saya adalah pemimpin rohani yang bisa dipercaya untuk menjangkau kerinduan kalian, unek-unek kalian, pergumulan kalian sebagai anak muda. Itu gimana caranya? Memastikan itu gimana? Oke, that's easy soalnya buat saya jawab itu, karena sekali lagi saya mau kasih garis bawah. Saya bertumbuh dalam keluarga yang sudah bergerak dalam pekerjaan roh dan percaya akan semua kuasa dari Roh Kudus dan kebebasan Roh Kudus bekerja. Bapak mama saya ajarkan itu dan kenalkan Yesus versi itu ke saya. Dan di dalam pertumbuhan saya mengenal Yesus juga seperti itu. Jadi yang mereka kenalkan ternyata nggak berbeda. Nah, di sini berangkat dari sini soalnya saya akhirnya menemukan clue-nya untuk saya bisa seperti yang tadi Mbak Meti bilang, jadi bisa menjadi orang yang dipercaya. Saya sempat singgung, soalnya kuncinya sederhana aja. Saat kita tampil sehari-hari kita, itu adalah siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi mungkin kesulitannya bagi banyak orang, terutama banyak pemimpin rohani atau bahkan pelayan-pelayan rohani, saat mereka bertampil dari menjadi 2 sosok pribadi. Kalau saya enggak mau gitu, saya mau apa adanya. Saya di hadapan Tuhan seperti ini, anak-anak saya juga mengenal saya seperti ini, yang sama, orang yang sama. Sehingga waktu mereka berinteraksi dengan saya, mereka berkomunikasi dengan saya, mereka tidak berkomunikasi seolah-olah saya orang yang berbeda waktu di gereja atau dengan waktu di rumah. Tapi saya memberikan bukti nyata bahwa mereka berbicara dengan orang yang sama, yaitu berarti menunjukkan bahwa integritas saya itu apa adanya, murni. Jadi mereka tidak mengenal 2 sosok, mereka mengenal hanya 1 sosok. Dan itu memang tantangan yang tidak mudah menurut saya. Cuman kalau kita sudah punya niat untuk ke situ dan kita bisa membuka diri, membuka hati kita, saya pikir itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan lagi. Dan mungkin untuk lebih pasti jawaban tentang ini, anak-anak saya sendiri nanti akan bisa respon mereka seperti apa. Karena kalau dari sisi saya rasanya mungkin ya kayaknya satu sisi doang dong. Ngomong, oh anak-anak pasti nggak akan takut kalau datang ke saya. Tapi itu rasanya nggak ada kok ngomongnya dari saya. Mestinya harus tanya ke anak-anak saya, bener nggak sih mereka rasa gitu? Ataukah hanya mereka juga karena takut, jadi mereka harus ngomong kayak gitu? Gitu kan? Ya, betul. Nanti langsung nih ya. Langsung aja ke mereka ini. Yang nanya Bang Hermon tolong angkat tangan. Siapa nanya Bang Hermon? Aduh, Nggak kenal Bang Hermon. Anak pertama loh. Oh, bukan itu di belakang tuh. Ada yang tidak terlihat. Ya, kita di sini juga ada. berarti yang jauh, yang lagi nonton. Yang lagi nonton. Ada kakak Michelle, ada kakak Diego, sama ada Bang Adino nih. Oke, kita langsung aja tanya. Langsung yang soal itu tadi berarti ya. Jadi kalian punya nggak pergumulan atau khususnya kalau melihat orang tua sebagai orang tua dan yang kedua juga sebagai pemimpin rohani, kalian ada nggak struggle atau pergumulan apa yang kalian miliki dalam kondisi yang seperti itu, dan apa yang mengubah kalian akhirnya kalian itu bisa dekat atau bisa mengungkapkan apapun yang kalian rasa kepada dedimu atau kepada mama? Gimana? Mikir dulu boleh kan? Boleh, kan satu. Diego boleh duluan. Jangan kamu mikir dulu. Loh, kamu nggak mikir Jangan dulu ya? jawab nanti kamu Bener mikir. nggak? Iya. Jadi rasa nyaman nggak sih, rasa aman nggak ngomong sama orang tua yang memang juga mereka adalah pelayan Tuhan juga gitu, sebagai pemimpin rohani juga, And why? dan kenapa gitu? Kalau dari aku pribadi sih, karena kan memang dari kecil juga udah everything semuanya based tuh hanya dalam Tuhan Yesus gitu. Jadi karena kalau hidupku dalam Tuhan Yesus berarti bimbingan yang aku perlu juga harus
ke arah sana gitu. Jadi nggak seharusnya apa sih mungkin pengaruh dunia dan lain-lainnya tuh bisa bakal banyak dibantu sama orang tua aku meskipun mereka hamba Tuhan. Dan kalau misalnya memang hidupku based on semua hidupku dalam Yesus, jadi itu nggak susah buat aku untuk reach out ke orang tua aku gitu, ke mama sama daddy gitu. Karena kan pasti yang aku butuhkan gimana sih cara hidup dalam Tuhan Yesus gitu loh. Karena kan apalagi sebagai anak muda pasti banyak pressure di mana-mana, social pressure dari mungkin sekolah, dari kampus gitu, teman-teman sendiri gitu kan. Tapi kalau justru punya orang tua yang hamba Tuhan, justru kalau menurutku sih lebih memudahkan sebenarnya. Seharusnya nggak membuat kita malah merasa tertekan karena wah anaknya hamba Tuhan nih harus gini. Dan yang aku rasain bukan kayak gitu, itu justru 180 derajat dari hal itu gitu. Yang aku rasain karena oh aku butuh mentor, aku butuh temen, maksudnya aku butuh seseorang bisa aku tanyain bener nggak sih kalau aku kayak gini misalnya, aku bener nggak kalau kayak gini ya. Itu kenapa enak jadi punya orang tua yang hamba Tuhan, ya masa aman gitu karena mereka juga udah punya pengalaman sendiri dan mereka juga pernah jadi anak muda gitu loh. Dan apalagi orang tua yang hamba Tuhan pasti mereka juga bisa benar-benar kasih tahu Tuhan Yesus itu siapa gitu. Dan menurutku sih kayak gitu sih. Jadi nggak susah gitu untuk untuk apa mungkin ada pergumulanku sendiri dan aku sebenarnya jujur nggak pernah bergumul punya orang tua yang seperti itu, punya orang tua hamba Tuhan. Mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke orang-orang di luar sana mungkin yang ngomong soal pressure atau beban tuh dari orang-orang luar sana. Tapi untuk aku pribadi orang tua aku justru benar-benar bimbing aku gitu. Aku bisa kayak gini sekarang kan ya selain karena Tuhan Yesus, selain karena berkatnya dan kasihnya. Pastinya karena kalau nggak ada orang tua kan nggak bisa juga. Karena kan mereka juga kayak pintu yang buka ini Tuhan Yesus tuh di sini gitu. Jadi mereka yang benar-benar nuntun gitu. Kalau misalnya aku lost pun mereka juga nggak bakal yang benar-benar 100% kamu harus gini, nggak, mereka bakal suruh aku untuk cari Yesus gitu. Jadi nggak, mereka bukan yang nyuruh aku, bukan yang merintah aku harus ABC kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh. Mungkin ada satu hal tapi memang karena orang tua harus kayak gitu. Cuman mereka bakal terus menuntut aku kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup aku. Jadi bukan apa yang mereka mau tapi apa yang Tuhan mau. Mungkin itu yang membuat aku merasa aku punya space, aku secure, aku nggak terhimpit, aku nggak dikekang gitu kayak ya bukan gitu ya. Tapi mungkin itu karena ya kayak yang Dedi bilang, ya kayak yang Abang Hermon tadi bilang, bukan apa sih bebas tapi bukan wild gitu. Apalagi kan masih anak, jadi perlu banyak tuntunan dan mereka juga punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari kita gitu sih kalau aku. Adino, Diego. Gimana? Diego atau Dino? Pertanyaannya sama. Sama. Jadi apa tadi? Rasa Loh, aman bisa nggak? gitu. Rasa secure nggak sih punya orang tua hamba Tuhan? Oh, Bisa bebas menyampaikan sesuatu yang kamu gumuli selama ini. kalau selama pengalaman hidupku Berapa tahun? Hah? 17. Aku nggak pernah ngerasa kayak nggak aman gitu, makanya ya selalu ngerasa aman. Terus kayak misalnya punya orang tua hamba Tuhan gitu, itu kan pasti banyak ekspektasi dari orang-orang. Nah, Orang lain. Iya, orang lain. Tapi aku masalahnya dari kecil juga diajarin tuh menjadi diri sendiri gitu. Jadi dengan adanya ajaran itu, ekspektasi orang tuh ya nggak berpengaruh bagi aku karena dasarnya memang sudah kayak gitu. Iya. Dasarnya kayak gitu. santuy aja ya. Ya santuy. Ini semuanya anak-anak hamba Tuhan loh ini. Ada Vio, Catherine, Abel, Enos, Enos nggak pakai H. Kevin. Enos apa ya? Enos. Enos. Kevin. Enos Kevin. Gimana Dino? Rasa aman nggak? Punya Aman. orang tua pelayan Tuhan, bisa sampaikan unek-unek sama orang tua dengan leluasa. Aman karena semua orang di dalam Tuhan, semua aku juga di dalam Tuhan. Jadi nggak ada masalah Gak ya. ada. Happy aja. Iya. Hati-hati, guys. Happy. Keluarga besar tubuh Kristus bahagia. Ya. Besar.
Bagaimana? besar. Sekarang kita tanya sama Kak Vio. Ada Kak Vio di sini sama Kak Catherine. Ore. Yeay. Gimana? Pertanyaannya apa? Ya, kayak tadi. Sama. Kan pasti banyak pergumulan, banyak hal-hal yang dihadapi baik di sekolah, di dunia pertemanan. Terus punya orang tua yang hamba Tuhan, yang pelayan Tuhan, kira-kira mengganggu nggak? Ntar kalau aku sampaikan atau curhat ke mama atau ke papa, ntar dikotbahin, ntar harus begini, harus begitu. Gitu. Buka Alkitab. Akhirnya nggak jadi dirimu sendiri. Iya, baca Nggak- Alkitab. nggak jadi diri sendiri. Itu gimana? Jawabannya semua ada di Bible. Kalau menurut aku sih justru enak punya orang tua yang hamba Tuhan karena justru karena aku anaknya hamba Tuhan, aku nggak hanya mengatasi masalah aku sendiri tapi masalah orang lain juga aku bisa bantu. Wah. Ini dong kepikir udah egoisan. Saya pikir udah sampai di sini cukup lah. Kita sudahi ya. Sudah cukup. Nafset. Kesimpulannya. Jelas. Apa lagi ya? Lagi. Terus enak juga kalau diajak curhat. Apa? Kok gitu? Serius mau Ya orang tua juga kan juga lebih dekat sama Tuhan, enggak juga sih. Mungkin gak literally dekat sama Tuhan di surga wesan. Ya, maksudnya dekat dengan Tuhan itu secara Hubungannya. relationship Bukan di surga gitu. Surga. Bukan serumah maksudnya. Ya pokoknya enak aja sih punya orang tua hamba Tuhan, bersyukur. Ya luar biasa. Jadi rasa aman ya, Ya nggak takut untuk ngobrol apa aja ke orang tua. enggak sih. Oke. That's good. Pernah sempat konflik sama teman-teman tau. Iya. Sampai aku kayak sudah bukan diri Mau nangis lagi. nih. Iya. Sudah kayak bukan diriku lagi, jadi diem gitu kan. Terus Kamu kayaknya memang pendiam. Kamu berarti diam ya, Vi? Lebih diam dari biasanya. Ya. lebih diriku lebih Selalu tertutup nggak gitu. Iya. Host sama sih. Jadi lebih kadang aktif di kelas, jadi kadang aktif di kelas, tapi Kadang kayak jadi gini. diam. Ya, aku sempat nggak cerita ke orang tua. Jadi nangis sendiri di rumah. Ya berat. Kasih sound effect. Itu mana sih kalian ini? Justru malah berat kan kalau nggak cerita ke orang Iya, tua. Iya. Nah, tapi ada teman-teman juga bilang, kamu cerita aja ke aku biar aku yang nasehatin. Tapi belum tentu nasihat dari orang luar itu juga benar gitu. Ya, benar. Jadi aku juga hati-hati kalau mau cerita ke orang. Mama juga bilang hati-hati kalau mau cerita atau ya berbagi sesuatu yang privat atau benar-benar serius gitu. Jadi benar-benar terbantu kalau kita minta bantuan dari orang tua. Ya. That's good. Catherine. Kalau menurutku saya nggak susah ya, kayak ya bebas gitu loh. Kalau justru kalau cerita sama orang tua itu kayak apalagi ya orang tuanya hamba Tuhan itu ya itu kayak Kak Michelle bilang itu, nanti kalau kita punya masalah ini loh Tuhan di sini gitu ya. Apalagi kan pas jadi aku masuk OSIS itu banyak teman-teman yang nggak suka tiba-tiba suka gitu loh kan, aku lapor gitu toh. Jadi aku kan cerita ke mami kayak gini loh, kayak gini. Nah ya itu nanti mamiku nuntun gitu loh, kayak ya tetap rendah hati kayak gini gitu. Jadi ya itu kita punya orang tua hamba Tuhan itu kita juga bisa dinasehatin, terus kita bisa jadi berkat buat orang lain juga di luar. Jadi nggak ada susah-susahnya sih menurutku, aman-aman aja. Yes.
Bel. Ya, jadi kalau menurutku adanya orang tua itu ya aku bisa share dengan orang tua itu aman sekali gitu. Aman ya. Aman. Juga dari kecil kan aku dibimbing untuk kalau apa-apa cerita ke orang tua, gak usah takut. Ya, aku itu sangat aman ya, bisa juga sangat aman berbicara dengan orang tua, cerita sesuatu ke orang tua, gak ada hambatan lah. Jadi kayak dari kecil udah diajarin juga kalau mau cerita sesuatu atau butuh sesuatu tuh mintanya ke konsulnya ke orang tua. Terus papa mama itu selalu ajarin untuk sesuatu itu tanya ke Tuhan juga. Jadi kayak aku mau ngomong sesuatu ke orang tua itu gak ada tekanan hambatan gitu. Juga aku bertumbuh di lingkungan dan komunitas yang dekat dengan Tuhan, jadi saling bisa membantu aku untuk bertumbuh dalam Tuhan. Kalau misalnya aku salah-salah, mereka juga bisa bantu aku untuk benar. Iya, kerja yang benar. Salah-salah benar-benar. Jadi kayak ya bersyukur banget lah bisa punya orang tua yang ngajari aku dan bantu aku bertumbuh dengan orang tua, juga punya komunitas-komunitas yang ya bantu aku juga gitu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Rame. Sekarang gilirannya Enos. Kalau saya secara pribadi, saya jujur sangat aman sekali. Tapi sering berjalannya waktu itu kayak aku tuh lebih nyaman untuk nyimpan sendiri. Itu aku tahu memang itu sangat egois. Kadang juga saat teman-temanku peduli sama aku, orang tua juga peduli banget sama aku, tapi aku malah nutup diri dari mereka. Nggak apa-apa. Itu aku jujur aku salah. Tapi sekali lagi itu papa dan mamaku itu selalu bilang jangan simpan sendiri, nanti tambah sakit. Bagilah kesakitanmu dengan yang lain. Karena kamu nggak sendiri di dunia ini, kamu masih punya yang lain. Ya. Dan dari kecil dulu itu aku itu lebih dekat sama mamaku, jadi kayak cerita-cerita guyon-guyon, tapi kadang yang namanya mamaku juga ini keras loh hitungannya, jadi nggak bisa diajak guyon kayak mamaku gitu. Tapi saat waktunya itu tiba, mamaku meninggalkan aku, papaku dan adikku. Tapi tetap aja aku mempunyai banyak teman dan juga ada komunitasku juga di gerejaku. Jadi mereka itu sangat peduli banget sama aku. Itu aku sangat sayang banget sama teman-temanku juga. Dan aku sangat bersyukur masih punya kalian, masih punya papa juga, masih punya adik. Dan menurutku itu sih yang paling aku banggakan jadi anak hamba Tuhan, karena aku juga nggak sendiri di dunia ini, masih ada Tuhan, masih ada Roh Kudus. Ya. Terima kasih. Kasih Bapa dari surga mengalir bagiku, mengalir bagimu. Kasih Bapa dari surga mengalir bagiku, mengalir bagimu, mengalir bagiku, mengalir bagimu.
Wow, luar biasa ya. Luar biasa banget apa yang Roh Kudus kerjakan hari ini buat kita semua. Jadi yang bisa kita ambil satu kesimpulan dari pertanyaan yang tadi dan jawaban yang ada semua tadi, bahwa kalian selama ini menjadi diri kalian, be yourself gitu ya. Jadi tanpa, walaupun punya orang tua, iya, jadi orang tua pelayan Tuhan dan kalian dibesarkan dengan komunitas yang istilahnya secara rohani bersama-sama gitu, itu nggak membuat kalian tidak menjadi diri kalian sendiri, betul ya? Kalian diberikan space, diberikan ruang, diberikan tempat untuk kalian menjadi apa yang Tuhan mau, betul nggak? Iya. Oke, nah yang terakhir nih Bang, apa yang ingin disampaikan sebagai seorang pemimpin rohani, tapi juga sebagai orang tua untuk teman-teman di luar sana yang juga hamba Tuhan dan juga orang tua, bagaimana untuk mendidik atau bagaimana untuk membawa anak-anak muda ini bisa mengenal Tuhan tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tetapi mereka bisa mengenal Tuhan sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Oke. Sebetulnya saya sampai seperti ini. Sebetulnya waktu planning untuk kita bikin talk show ini, saya sedikit ragu dengan apa yang akan kita bicarakan. Tapi di sisi lain saya harus selalu siap bahwa Roh Kudus akan melakukan sesuatu. Dan setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, saya takjub, saya bersyukur, saya kagum. Dan mereka yang ada di sini ini selain anak-anak saya sendiri, ini adalah anak-anak rekan-rekan saya sendiri dalam pelayanan. Dan saya bisa katakan bahwa orang tua mereka ternyata juga melakukan sudah melakukan hal yang baik, sudah well done, they doing a good job as a parent, sebagai orang tua. Dan saya pribadi bisa lihat dari buah yang mereka hasilkan. Jadi teman-teman juga patut bangga dengan hal ini. Ternyata dengan kesederhanaan kita, dengan hubungan kita, kuncinya adalah hubungan kepada anak-anak kita, yang dimana kita belajar dari Bapa kita di surga, yang Bapa juga memberikan kita space atau ruang gerak saat kita bertumbuh menjadi diri kita sendiri, sehingga tidak ada lagi halangan atau batasan atau gap. Dan yang saya salut, saya bisa melihat ternyata anak-anak kita ini sekarang, mereka bukan hanya sekedar bertumbuh dengan baik, tapi mereka bisa menjadi berkat atau terang dunia dalam lingkungan mereka. Dan ini saya rasa patut dapat aplaus. Tap your shoulder. My own shoulder, my own shoulder, your own shoulder, your own shoulder. Ya, jadi harapan saya untuk melihat hal ini adalah gereja yang seharusnya adalah kita harus bisa memberikan tempat yang tepat untuk anak-anak muda, generasi muda ini bertumbuh, yaitu dengan cara memberikan mereka space sesuai dengan diri mereka. Jangan berusaha ibaratnya gini, bahasanya itu jangan, saya nggak boleh paksa sepatu saya ini saya paksa anak saya pakai. Mungkin modelnya dia suka, mungkin harganya bagi dia itu sangat wah atau itu istimewa buat dia, desainnya istimewa, tapi belum tentu ukurannya cocok. Atau bahkan mungkin untuk yang satu lagi dia nggak akan suka modelnya walaupun ukurannya cocok. Jadi dalam pandangan saya adalah kita sebagai komunitas rohani dalam masa sekarang ini, di mana dunia bergerak lebih besar, lebih cepat daripada kita, tapi kita bisa kalahkan dengan cara kita berikan sesuatu yang nggak dimiliki oleh dunia, itu tempat mereka berada, soalnya di mana mereka bisa bertumbuh, mereka tidak mengenal rasa takut. Dan mungkin bisa nggak sih kita semua anak-anak di sini ngomong bahwa orang tuaku adalah temanku? Bisa nggak kalian ngomong gitu? Bisa? Bisa toh? Bisa? Ya, jadi kita bisa ngomong orang tuaku adalah my parent is my friends. Jadi itu sudah merupakan gambaran dari surga sendiri. Karena surga juga merupakan sebuah keluarga. Jadi bentuk keluarga yang di surga sudah mulai dari bumi ini sudah ada. Jadi akan mudah sekali perkembangan kegerakan Roh Kudus di dunia ini akan terjadi dengan cara yaitu keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan ini betul-betul mereka bisa mendapatkan tempat yang luas untuk bergerak. Jadi saya pikir kunci utamanya adalah untuk anak-anak muda ini supaya mereka bisa bertumbuh dekat dengan Tuhan adalah bahwa mereka sendiri bisa kenal dengan Tuhan. Bukan dengan caranya
kita mengenal, tapi dengan cara yang mereka bisa pahami dan cara bisa mereka ngerti, mereka bisa kenal. Dan bagaimana bisa tahu itu ya? Berarti itu challenge-nya kita sebagai orang tua untuk mencari tahu kepada anak-anak kita. Dan kalau kita sebagai mungkin pemimpin rohani, kita juga harus selalu, itu PR kita, harus temukan cara untuk generasi ini apa yang buat mereka bisa cepat kenal, oh Tuhanku seperti ini. Jadi saya pikir cara yang paling sederhana adalah bahwa mereka experience the love of God Himself. Tanpa mengalami itu, tanpa mereka mengalami kasih, kita tadi sudah praktek langsung begitu ada kegerakan Roh Kudus, kita jangan segan untuk bereaksi. Ya. Dan ternyata powerful banget, dan itu sebenarnya yang memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Jadi itu hati saya soalnya untuk anak-anak muda ini, yaitu be yourself in Jesus Christ, but before that knowing also who Jesus is. Jadi begitu kita mengenal siapa Yesus sebenarnya, otomatis dengan sendirinya kalian akan pasti terpacu, oh saya mau lebih lagi, I want more, aku mau lebih lagi, dan akhirnya tercapailah target-target yang sudah selama ini gereja-gereja inginkan dan rindukan. Dan saya pikir untuk kegerakan kita juga, ini yang harus kita lakukan. Kita harus lebih memberikan perhatian kepada mereka anak-anak muda ini, karena mereka bukan gereja masa depan, mereka itu gereja yang sekarang. Amen. Tapi mereka akan jadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Amen. Dan kita amenkan itu dengan semua sisi, dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Saya percaya karena saya melihat sendiri dengan bukti nyata yang sekarang ada di sekeliling saya sini, mereka ini adalah calon-calon yang akan dipakai Tuhan luar biasa, bahkan sudah dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saya percaya di antara mereka ini nanti akan menghasilkan lebih banyak lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk semua anak-anak muda yang di luar sana yang sedang menyaksikan ngobrol bareng kita hari ini, kalau kalian ada di tempat atau komunitas yang seolah-olah atau sepertinya tidak mendukung kalian menjadi diri kalian sendiri, jangan takut dan jangan khawatir karena Tuhan pasti akan menolong kalian. Betul sekali. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas atau apapun yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditulis di komen. Dan jangan lupa subscribe dan like atau share video ini. Dan satu lagi yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya anak muda tidak mengasihi dunia, gereja Tuhan kasihi mereka lebih lagi. Yes. Goodbye. Salam satu roh.
Rajaku. Kasih-Mu melimpah, memenuhi hatiku. Kemuliaan dan kuasa dari hidupku. Kasih-Mu melimpah, memenuhi hatiku. Kemuliaan dan kuasa hanya dari hidupku. Oh Tuhan, Rajaku, Yesus kekasih dalam hidupku. Engkaulah sahabatku, Engkau setia. Engkaulah kekasihku, Engkau ku cinta. Engkaulah sahabatku, Engkau setia. Engkaulah kekasihku, Engkau pujian. Oh Tuhan, Rajaku, Yesus kekasih dalam hidupku. Oh Tuhan, Rajaku, Yesus kekasih dalam